Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ahmad, NPM A1G019-018. Saya dari kelas 3C, PGSD JIP FKIP Unip. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tatanan politik dalam pemikiran Karl Marx. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian sudah mengetahui siapa Karl Marx itu. Jadi Karl Marx itu adalah seorang revolusioner atau politikus yang dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1818. Nah, pada usia 64 tahun, Karl Marx meninggal dunia, tepatnya di tanggal 14 Maret 1883. Perlu kita ketahui juga bahwa Karl Marx merupakan seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, sosialis revolusioner yang berasal dari Jerman loh. Nah, Karl Marx sendiri dilahirkan di Trier dalam keluarga kelas menengah. Dengan keseharian, Marx yang lebih dikenal dengan seseorang yang suka akan hukum dan filsafat Hegelian. Lalu, tatanan politik menurut pemikiran Karl Marx apa aja ya yang terkenal? Nah, salah satunya yaitu ekonomi politik. Tepatnya, ekonomi politik Marxisme. Lantas, ekonomi politik, apakah itu? Ekonomi politik merupakan salah satu manajemen yang mengacu pada suatu kegiatan yang menunjukkan betapa keterkaitan antara fakta produksi, keuangan, dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal, dan komersial. Tatanan ekonomi politik Marxisme juga merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial loh. Mengapa? Karena di dalam ekonomi politik menitik beratkan pada peningkatan pendapatan negara dan peningkatan sumber daya negara, sehingga ekonomi dan politik di dalam suatu negara itu ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Lantas, apa aja sih yang membedakan antara tatanan politik Marx dengan tatanan politik lainnya? Yang pertama, sesuai dengan pendapat Marx, bahwasanya yang dituangkan ke dalam sebuah buku The Outline of a Critique of Political Economy. Nah, dia berpendapat bahwa pemikiran politik ekonomi baru yang mendukung kompetensi dan perdagangan bebas yang dimulai dari Adam Smith adalah separuh kemajuan padahal yang berlalu sebelumnya, namun dengan tidak mempertanyakan kekayaan pribadi, merupakan hal yang salah. Karena apa? Karena menutupi kenyataan bahwa kapitalisme bisa mengarah kepada kejahatan-kejahatan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Nah, di sini juga Marx juga menjelaskan bahwa ekonomi politik ilmiah yang sesungguhnya bisa diterapkan di dunia, yaitu dengan tujuan untuk membuka eksploitasi yang tersembunyi, dan yang mana dalam eksploitasi tersebut harus mempelajari tidak hanya pertukaran tapi juga watak produksi dan buruh. Sehingga di dalam ilmu ekonomi politik yang vulgar menyembunyikan eksploitasi kapitalis dengan memperlakukan semua hubungan sebagai pertukaran. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ideologi ketimbang merupakan sebuah politik yang berkaitan sebagai sains di dalam tatanan ilmu politik menurut Karl Marx. Nah, untuk membuktikan tatanan politik dalam pemikiran Karl Marx, beliau menggunakan dua pendekatan.
Yang pertama yaitu pendekatan politik revolusioner. Pendekatan ini merupakan pendekatan pertama yang mana dianjurkan oleh Marx dan temannya Engels dalam Komunis Manifesto di tahun 1848. Nah, di dalam pendekatan politik ini, beliau berpendapat bahwa dalam pendekatan yang paling radikal ini, yaitu politik revolusioner, politik tidak merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk mengkompensasikan keterbatasan masyarakat fasad seperti yang digunakan oleh kaum klasik, melainkan sebagai perubahan besar-besaran dalam struktur politik itu sendiri. Karena perubahan seperti itu sukar dilakukan secara damai, maka diperlukanlah aksi yang sifatnya radikal dan revolusioner. Sehingga Marx menyimpulkan bahwa revolusi tidak dirancang oleh kaum buruh, melainkan justru kondisi-kondisi kesadaran revolusioner di antara kaum buruh yang menjadi dasar tindakan revolusi, yang mana akan berujung pada tindakan penyerangan dan penghancuran kekuasaan negara, yang mana hal inilah yang bertentangan dengan politik. Pendekatan kedua dalam tatanan politik menurut Karl Marx itu yaitu meliputi pendekatan politik kompromi kelas. Nah, di dalam ini, pendekatan ini sangat berbeda dengan pendekatan revolusioner. Mengapa? Karena pendekatan ini berkaitan dengan revolusi dan kekerasan, bukan jalan yang ditempuh untuk menunjukkan cita-cita sosialisme dan politikisme. Tapi dengan melalui kompromi ataupun politik kesepakatan kelas, maka semua permasalahan di dalam dunia perpolitikan dan ekonomi bisa diselesaikan dengan secara bersama. Hal inilah yang mendorong partisipasi para pekerja untuk memperjuangkan kepentingan melalui kepentingan kelompok, partai politik, dan proses pemilu, yang dalam hal ini adalah legislatif dan presiden. Bagi pengikut pendekatan inilah, kaum pekerja dapat memperjuangkan kepentingan melalui kekuasaan dan pengambilan kekuasaan secara damai dengan menguasai negara dan menentukan kebijakan yang mereka miliki. Sehingga kelas sosial tidak ditemukan dalam tulisan Marx. Namun, dalam kelas sosial dan pendekatan kompromi inilah juga bisa juga digunakan oleh Marx dalam tatanan politik Marxisme. Nah, di dalam menyusun tatanan politik tersebut, maka Marx memperhatikan beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam sistem konsep kelas politik. Yang pertama yaitu peranan struktural yang sangat besar dibandingkan dengan segi kesadaran dan moral, yang mana segi kesadaran dan moral merupakan kunci utama di dalam berpolitik menurut Karl Marx. Yang kedua yaitu perlunya kepentingan kelas pemilik dengan kelas buruh yang harus bersifat objektif bertentangan, karena mereka akan mengambil sikap yang bertentangan antara buruh dan para pemilik modal. Dan yang ketiga yaitu tidak akan ada jalan lain kecuali revolusi untuk mendamaikan pertentangan politik antara kaum buruh dengan kaum pemilik modal. Dan unsur yang terakhir menurut Marx yaitu usaha perdamaian antara kaum buruh dan kaum pemilik modal ini harus mengerem revolusi sementara sehingga dapat melanggengkan kekuasaan pemilik. Nah, disinilah kelas pemilik atau kelas atas memiliki struktur kekuasaan dalam bidang ekonomi yang tercermin di dalam bidang politik, yang mana negara sebagai hakiki merupakan negara kelas. Artinya negara yang dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi. Nah, itulah tatanan politik menurut Karl Marx yang sampai saat ini terus digunakan oleh negara dalam
menjalankan politik pemerintahan. Nah, sebelum mengakhiri, saya ada pantun untuk para calon pendidik nih. Yaitu, pergi ke kampus membawa mangga. Mangga diambil dari asrama. Tetap semangat pendidik bangsa demi memajukan Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.